Intan Purwaningtyas yang kerap dipanggil dengan nama Intan adalah sosok wanita cantik, tinggi semampai, berkulit putih. Siapapun lelaki yang melihatnya akan terpesona ketika memandangnya. Intan bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan ternama di kotanya, yang mengharuskannya untuk berpenampilan anggun, menawan, dan seksi. Itu tak lain syarat yang harus dilakoninya. Sebagai seorang sekretaris, di mana setiap penampilannya membawa image dari perusahaannya. Entah kenapa, di umurnya yang menginjak ke 35, dia belum juga berumah tangga. Dia lebih suka bergonta-ganti pasangan, dan lebih suka pergi ke klub malam untuk menghilangkan rasa penatnya. Tak jarang juga dia menjadi pacar simpanan. Rumah tangga yang tak harmonis, KDRT, suami yang ingin menang sendiri, itulah yang dialami rumah tangga kakak dan ibunya alami. Sehingga Intan sedikit trauma untuk berumah tangga. Intan berpikir semua laki-laki sama. Dia lebih senang menjalani kehidupannya yang sekarang ini, tanpa beban, tanpa komitmen, dan tanpa masalah rumah tangga yang pelik. Pada suatu hari, di perusahaannya ada karyawan baru. Sebut saja namanya Hendra. Hendra merupakan sosok tampan, pintar, dan dermawan. Awalnya, tak ada rasa simpati yang ditujukan kepada Hendra. Bahkan bisa dikatakan cuek. Waktu pun berjalan hampir 1 tahun lamanya. Hendra merupakan karyawan yang sangat ulet, gigih, dan pintar. Sehingga direktur mengangkatnya sebagai staff manager yang diharuskan sering berkomunikasi dengan Intan sang sekretaris seksi. 1, 2, 3 bulan, perasaan itu mulai tumbuh. Perasaan yang tak boleh ada karena Hendra ternyata sudah beristri dan mempunyai 1 orang anak. Intan selalu mencuri pandang pada Hendra. Semakin lama, perasaan itu semakin besar. Intan yang sangat pintar dalam merayu dan menggoda laki-laki tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pujaan hatinya. Mereka sering menghabiskan hari-hari bersama, dan tak jarang juga Hendra pulang sampai larut malam, hingga membohongi istrinya dengan alasan lembut di kantor. Suatu malam, Intan mengajak Hendra untuk berkaraoke di sebuah klub malam. Hendra yang selalu dirayu dan digoda Intan tak kuasa menahan ajakannya. Bak pasangan muda-mudi, mereka dimabuk asmara hingga melakukan hubungan yang tak pantas. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Hendra yang sadar akan kesalahannya memutuskan untuk pulang. Sesampai di rumah, Hendra membuka pintu dan mendapati istrinya Salma sedang tertidur di sofa karena menunggu kepulangannya. Salma adalah sosok istri soleha dan penyabar. Salma sangat mencintai suaminya. Wanita berjilbab itu awalnya tak percaya dengan perilaku Hendra. Intan, yang awalnya dekat dengan para laki-laki hanya untuk bersenang-senang, kini dia benar-benar jatuh cinta dan rela dimaju asal bisa bersama Hendra selamanya. Mereka benar-benar sudah terperangkap akan rayuan setan. Hingga suatu ketika, mereka mengambil cuti beberapa hari. Ternyata mereka ingin berkencan di puncak agar tak diketahui oleh istri Hendra. Lagi-lagi, Hendra harus membohongi istrinya Salma untuk kesekian kalinya. Hendra berdalih ditugaskan keluar kota. Dengan alasan itulah satu-satunya cara untuk membohongi sang istri.
Selang beberapa jam, akhirnya Hendra dan Intan benar-benar bisa bersama dengan mengendarai sedan berwarna putih. Di dalam mobil, mereka bermesraan dan saling merayu satu sama lain. Tiba-tiba, di dalam dashboard mobil terdengar suara HP milik Hendra. Dengan cepat, Intan membuka HP tersebut karena dia merasa terganggu. Intan lalu mematikan HP Hendra. Salma berulang-ulang kali menelpon, tapi hasilnya sama, tak diangkat oleh suaminya. Akhirnya, Salma mengirimkan pesan kalau anaknya bagus, demam dan ingin bertemu dengan ayahnya. Hendra mencoba merebut HP yang masih dipegang oleh Intan. Hendra ingin menelpon kembali sang istri, tapi Intan tak mengembalikan HP milik Hendra dengan alasan Intan ingin berduaan dengan Hendra tanpa ada pengganggu. Mereka pun saling berebut HP, hingga Intan melempar HP itu keluar jendela. Pertengkaran antara mereka akhirnya tak terelakkan, hingga mobil Hendra menabrak pohon di pinggir jalan dan terlempar ke dasar jurang yang sangat curam. Hari pun mulai berganti. Salma tampak resah karena suaminya sudah 3 hari tak ada kabar. Hingga pada suatu malam, Salma bermimpi didatangi oleh suaminya dengan wajah pucat dan penuh luka. Hendra memeluk anaknya dan berpamitan kepada Salma. Salma pun terbangun dan punya firasat yang jelek. Salma segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Saat menuju ke kamar mandi, dia kaget karena ada suara air gemericik dari dalam. Saat membuka pintu, tak ada orang di sana. Setelah selesai, Salma segera ke kamar. Tiba-tiba, ada suara rintihan tangisan. Tak hanya itu, terdengar juga kata maaf. Tibalah 7 malam dari kepergian Hendra, tepatnya malam Jumat Kliwon. Lagi-lagi, Salma mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara yang sangat meratap penuh kesedihan dan penyesalan. Salma sangat ketakutan dan dia pun berlari menuju arah kamar anaknya. Tak disangka, di pintu kamar anaknya, dia melihat darah yang bertuliskan maaf. Salma masih kebingungan bercampur takut. Diputuskanlah malam itu untuk bermalam di rumah ibunya yang kebetulan tak jauh dari rumahnya. Salma kemudian menceritakan kejadian yang akhir-akhir ini ia alami pada ibunya. Ibunya, yang kebetulan mempunyai kenalan seorang ustadz dari kota sebelah, yang konon, ustadz itu mahir dalam mengatasi hal gaib dan ruqyah. Pagi pun tiba. Salma dan sang ibu segera menemui Pak Ustadz. Pak Ustadz memilih waktu malam hari untuk mendatangi kediaman Salma. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Keluarga Salma dan Pak Ustadz tiba di tempat lokasi. Pak Ustadz pun kemudian membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran. Selang beberapa jam kemudian, tampak sosok berdiri di pojok taman. Sosok berambut panjang memakai baju compang-camping yang tampak berlumuran darah. Lagi-lagi, wanita itu menangis seraya minta tolong. Pak Ustadz pun berinteraksi dengan makhluk itu dan bertanya kenapa mengganggu keluarga Salma. Tiba-tiba, setelah berinteraksi dengan sosok menyeramkan tadi, Pak Ustadz segera meminta keluarga Salma untuk menuju lokasi
di mana Hendra dan Intan mengalami kecelakaan. Salma tampak kebingungan, karena waktu itu Pak Ustadz belum menceritakan kejadian sebenarnya. Sesampai di sana, tepatnya di sebuah pohon besar, Pak Ustadz langsung melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Pukul 4 dini hari, Pak Ustadz menceritakan apa yang telah terjadi pada Hendra suaminya. Bak sambaran petir di siang bolong. Salma marah bercampur sedih dan menangis meraung-raung. Salma memanggil-manggil nama Hendra suaminya, dan sempat beberapa kali ia tak sadarkan diri. Pagi hari, tepatnya pukul 7 pagi, keluarga segera memanggil bantuan polisi dan tim SAR. Dikarenakan medan yang curam dan dipenuhi dengan semak belukar, pencarian membutuhkan waktu berjam-jam lamanya. Sore menjelang malam, barulah korban dapat dievakuasi. Korban tak dapat dikenali lagi karena sudah mengeluarkan bau busuk dan digerogoti hewan-hewan kecil yang ada di sekitar jurang. Namun Salma dapat mengenali mayat Hendra lewat sepatu yang dipakai dan juga mobilnya. Salma tampak termenung dalam kesedihan. Mengapa suaminya yang ia cintai selama ini telah mengkhianati cintanya dan meninggal secara tragis. Salma sangat terpukul akan kejadian ini. Salma pun memilih mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Sampai saat ini, pohon bekas tempat kejadian tabrakan itu mengeluarkan suara tangis di malam hari. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.